Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu yang berbahagia pada saat kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara kita banyak beribadah kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang anugerah iman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman anugerah terbesar yang tidak ada bandingannya dari yang lain. Dengan iman kita memiliki harapan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna minallah ma la yarjun. Ya. Orang-orang beriman itu akan mendapatkan harapan di sisi Allah yang tidak didapatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin." Khoslatani, ada dua hal, la syai'a, tidak ada satupun, afdalu minhuma, lebih utama daripada keduanya. Apa itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi sesama muslim. Naswa'iul Ibad halaman 4. Dua perkara yang saya bacakan dalam hadis tersebut bermuara daripada dua dimensi, yaitu hablu minallah wa hablu minan nas. Artinya dua hal ini betul-betul yang paling pokok yang harus kita perhatikan dan harus kita pelihara, yaitu iman kepada Allah. Dan iman ini harus diwujudkan, harus dibuktikan dengan amal solih, dengan amal perbuatan yang baik, yang sering juga disampaikan di dalam Al-Quran. Di sini akan saya bacakan surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal solih, lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajrun 'adzim, dan ganjaran yang besar. Pemirsa rahimakumullah, dalam ayat tadi surat Al-Maidah ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini merupakan sekali lagi pengingat bagi kita bahwa ternyata dengan iman yang diwujudkan dengan perbuatan yang baik, ya, amal soleh, maka disinilah ada harapan, ada peluang bagi kita, apa? Lahum maghfirah, baginya ampunan, wa ajrun azim, dan mendapatkan balasan yang besar, ya, wa ajrun azim, dan mendapatkan balasan yang besar, yaitu apa? Memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, wa yarjuna minallah ma la yarjun. Mereka mendapatkan harapan di sisi Allah, ma la yarjun, yang tidak dimiliki oleh orang-orang tidak beriman, yaitu harapan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi tidak boleh kita berhenti mensyukuri nikmat iman, yang iman itu betul-betul meresap di dalam hati kita, sadar dalam sanubari kita, lalu dalam pikiran kita, serta terwujud
dengan tindak laku perbuatan, dengan tingkah laku perbuatan yang menunjukkan kebaikan-kebaikan dan bermanfaat. Dalam hadis tadi dikatakan apa? Yang pertama setelah beriman, yang kedua adalah wa naf'u lil muslimin. Jadi artinya amal soleh tadi ya, setelah beriman kepada Allah beramal soleh, amal soleh itu buahnya adalah wa naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi sesama muslim. Bermanfaatnya dalam hal apa saja? Bermanfaat dalam hal ucapan, dalam hal kekuasaan, dalam hal harta, juga dalam hal tenaga. Artinya dia memiliki tenaga dimanfaatkan untuk melakukan yang baik dan dirasakan oleh sesama kita. Dia memiliki harta, dengan harta itu dia berbuat baik sehingga dirasakan oleh sesama kita. Dia memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, dengan jabatan dan kekuasaan itu ia berbuat baik, maka jabatan dan kekuasaan itu dirasakan oleh orang-orang yang di bawah kekuasaan. Kemudian dia bermanfaat dalam ucapan, artinya setiap ucapan menimbulkan energi yang positif sehingga menghadirkan ketenangan kepada siapapun yang ia jumpai. Sidang pemirsa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang pagi hari tidak memiliki niat menzalimi orang lain, maka dosanya akan diampuni. Siapa yang pagi hari memiliki niat memberi pertolongan kepada orang yang terzalimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala setara dengan haji mabrur. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa ya. Jadi pada saat kita bangun pagi punya niat baik, bangun pagi tidak punya pikiran mau berbuat jahat kepada orang lain, maka pahalanya begitu besar, yaitu setara dengan haji mabrur. Kita tahu bahwa haji mabrur itu adalah ibadah yang membutuhkan berbagai macam pengorbanan. Tapi dalam hal ini, pada saat kita bangun pagi punya niat baik, tidak punya niat berbuat jahat kepada siapapun, maka baginya pun pahala yang besar. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling banyak manfaat bagi manusia. Sering kita juga mendengar ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia dialah yang paling banyak kepada manusia lain. Artinya menjadi orang bermanfaat ini adalah sebuah implementasi daripada wa amilus sholihat tadi. Sehingga pada saat dia betul-betul beriman kepada Allah dan dia menyadari perbuatan baik ini karena Allah, lahum magfirah, maka baginya pun ampunan di sisi Allah, wa ajrun azim, dan dia mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 9 tadi ya, Masya Allah. Ini merupakan sebuah wa'adallahu alladhina amanu, sebuah janji daripada Allah yang perlu kita perhatikan, perlu kita pegang, karena adalah anugerah daripada iman, anugerah yang terbesar ya, yaitu apa? Ampunan Allah dan kemudian mendapatkan ganjaran yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang pemirsa rahimakumullah. Jadi setelah kita beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama kita, ini sama dengan kita melakukan amal ya, hablu minallah wa hablu minannas. Dan juga banyak disebut dalam ayat-ayat lain, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 43, wa aqimis sholata wa atuz zakat ya. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat ya. Menegakkan salat artinya kita melakukan hubungan dengan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunaikan zakat artinya kita melakukan hubungan horizontal dengan sesama kita, walaupun pada hakikatnya pun melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Luqman surat 31 ayat 14 dikatakan, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Bersyukur kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dengan berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua.
Artinya apa? Setelah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun melakukan ibadah horizontal kepada sesama. Artinya menjadi orang baik tidak cukup hanya kita beribadah kepada Allah, tapi kemudian tidak peduli kepada sesama. Tapi Islam mengajarkan kepada kita berbuat baik itu adalah sejalan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan implementasi kita kepada sesama manusia. Ini merupakan pelajaran yang sangat luar biasa sekali, di mana kita diajarkan untuk setelah beriman kita menjadi orang baik, ya. Dan orang baik itu tidak perlu banyak modal, ya. Kadang-kadang kita dengan senyum pun kita bisa menebarkan kebaikan, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Memberikan energi positif sehingga menimbulkan kebahagiaan bagi orang-orang yang dijumpainya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Siapa yang menginginkan Allah tidak menghisap amal buruknya dan tidak membeberkan catatan dosanya, maka hendaklah dia berdoa dengan doa seperti ini setelah sholat. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosaku. Ya Allah, apabila aku bukan termasuk mereka yang berhak mendapatkan rahmatmu, maka rahmatmu tentu dapat meraih diriku, karena rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Masya Allah, ya, menakjubkan sekali doanya, ya. Begitu dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 134. Dan di sini pun ada syair daripada Abu Nawas yang mengimplementasikan daripada doa ini. Apabila dihitung sungguh banyak dosaku, namun rahmat Robku lebih luas dari dosaku. Tak ada yang kuinginkan dalam amal baikku, namun yang kuharap hanya rahmat Robku. Dia Allah pelindungku, dia pula sang penciptaku. Sungguh aku hamba baginya yang tunduk dan patuh. Bila Allah memberi ampunan, itulah rahmat bagiku. Namun jika yang terjadi hal yang lain, aku tidak sanggup apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah, memperhatikan iman kita, kemudian kita implementasikan dalam keseharian kita, yaitu menjadi manusia yang terbaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.